إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه ولكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وخصوصا لأستاذنا ولأساتذتنا شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار الذي جعل الليل والنهار وجعل الشمس والقمر، والصلاة والسلام على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jemaah Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada malam ini masih mencurahkan kepada kita semua rahmatnya dalam berbagai macam bentuk nikmat yang tiada terhingga dan terkira, sehinggalah kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan alam putra Abdullah belahan jiwa Aminah, Sayyiduna wa Habibuna wa Rasuluna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan mengucapkan sepotong doa penenang jiwa yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua, baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian akhlak kita, mengambil mutiara hikmah daripada kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita masuk kepada membicarakan hikmah yang ke-192. Izal tabasa alaika amrani fanzur asqalahuma ala nafsi fattabi'hu fa innahu la yathqalu alaiha illa ma kana haqqan. Jikalau ada dua perkara yang membuatmu ragu, maka perhatikanlah yang paling berat bagi mengerjakannya, lalu ikutilah ia, kerana tidak sesuatu yang berat dilakukan oleh nafsu kecuali itu adalah sebuah kebenaran. Kira-kira itu adalah terjemah hikmah yang ke-192 ini. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya izal tabasa alaika amrani wajibani ka talabil ilmil mafrudi aw sa'i 'ala an-nafaqati aw mandubani ka salatin nawafili mutlaqati wassalati 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam
wa qiraatil Qur'ani wa lam ta'lam ayyuhuma aujaba 'alaika au afdalu. Walam tajid nassu syar'iyyi 'ala tarjihi bainahuma walam yakun laka mursyidun walam yumkinul jam'u bainahuma fanzur asqalahuma 'ala nafsik faf'al biha. Apabila datang kepadamu dua perkara yang wajib, dua perkara yang membuat kita ragu. Yang kedua ini sama-sama wajib. Contohnya yang sama-sama wajib ini, misalnya kita diberikan pilihan, dilema dengan dua pilihan. Qatalabil ilmi seperti menuntut ilmu yang fardu, menuntut fardu ain, ilmu fardu ain, hukumnya wajiblah. Satu lagi, kita berusaha mencari nafkah. Ini dua yang wajib, contoh dua yang wajib. Menuntut ilmu fardu ain dan berusaha mencari nafkah, ini sama-sama wajib. Manakah di antara yang dua ini yang mesti kita kerjakan? Apakah menuntut ilmu, misalnya menuntut ilmu fardu ain, apakah menuntut ilmu ataukah pergi mencari nafkah? Ini contohnya. Atau dua-duanya sama-sama sunnah, seperti salat sunnah mutlak atau selawat kepada Nabi. Kita dibuat pilihan, kita mengerjakan salat sunat mutlak atau membaca selawat kepada Nabi, ataukah membaca Quran. Jadi ada dua yang meragukan kita misalnya. Ini mana tahu ada satu contoh lah. Mana tahu ada satu keadaan yang membuat kita tak dapat menentukan pilihan. Apakah kita pergi menuntut ilmu ataukah kita pergi usaha? Kira-kira begitu. Itu kalau yang sama-sama wajib. Apakah kita salat sunat mutlak ataukah kita berzikir membaca selawat kepada Nabi? Ataukah kita baca Quran? Ini ada beberapa pilihan. Tak tahu kita mana yang harus kita pilih. Nah, tak tahu harus menentukan pilihan yang mana. Sementara walam ta'lam ayyuhuma aujaba 'alaik. Yang dua tadi pergi menuntut ilmu yang fardu ain ataukah pergi ke sana untuk mencari nafkah. Kita tak tahu menentukan pilihan di antara yang dua ini. Mana yang mesti kita ikuti? Kan itu pertanyaannya. Ketika ada waktu baca Quran, salat sunat mutlak, lalu kemudian baca selawat kepada Nabi, mana yang mesti kita kerjakan di antara yang tiga ini? Ini contoh saja. Apa yang mesti kita buat? Bagaimanakah cara memilihnya? Sementara tidak ada dalil yang menunjukkan kita memilih, misalnya apakah kita menuntut ilmu atau pergi cari nafkah. Kita baca selawat, salat sunat mutlak atau baca Quran, tidak ada dalilnya. Semuanya sama-sama baik, semuanya sama-sama wajib, dua-duanya sama-sama wajib, yang kemudian dua-duanya sama-sama sunnah. Nah, tidak ada dalil yang menunjukkan kita memilih yang mana.
Satu. Yang kedua, tidak ada guru yang menunjukkan kepada kita, kau pilihlah ini. Tak ada juga gurunya. Dua. Yang ketiga, tidak mungkin mengerjakan yang dua ini bersama-sama. Tak mungkin kita menuntut ilmu sekaligus pergi cari nafkah. Tak mungkin. Mesti dipilih nih. Tak mungkin kita sama-sama solat, sekaligus solat sunat mutlak, sekaligus baca selawat, sekaligus baca Quran. Tak mungkin dikerjakan. Tak ada nasnya, tak ada dalilnya yang mana mesti kita pilih. Kemudian tidak ada guru yang menunjukkan kepada kita untuk menentukan pilihan. Dan yang ketiga, tak mungkin mengerjakannya dalam satu waktu. Maka caranya tuan-tuan, fanzur asqalahuma ala nafsik. Coba perhatikan mana yang paling berat dirasa nafsu kita. Mana yang paling berat dirasa nafsu kita. Contoh, kita ni mau pergi cari nafkah, kerjalah. Ada satu lagi pilihan, kita mau pergi menuntut ilmu. Kalau nanti pergi cari nafkah, apa yang kita dapat? Kalau kita pergi menuntut ilmu, apa yang kita dapat? Tidak dikatakan olehnya mesti dipilih ini dan ini, tidak. Tapi coba tanyakan kepada nafsu kita, mana yang paling berat di antara yang dua ini? Kalau yang wajib, kalau yang sunnah, tiga misalnya, baca Quran, solawat kepada Nabi, solat sunat mutlak. Mana yang paling berat? Oh, yang paling berat, kalau baca solawat boleh sambil duduk. Baca Quran boleh sambil duduk. Tapi kalau solat misalnya, diri, ruku, jongkok, sujud, itu yang paling berat. Jadi, kalau kita tanyakan kepada nafsu kita, nafsu maksudnya pasti dia akan menjawab. Mana yang paling kau sukai di antara yang tiga ni? Baca solawat kepada Nabi, baca Quran, ataukah solat? Misalnya nafsu kita mengatakan, lebih enaklah kita baca solawat. Kenapa? Lebih ringan. Ucapannya ringan. Tak perlu naik turun, tak perlu jongkok berdiri, duduk aja. Itu yang paling ringan dirasa nafsu. Yang paling berat rasa dia apa? Salat sunat mutlak. Maka kata pensyarah kitab Al-Hikam ini, apa kata dia? Lihatlah, perhatikanlah ibadah yang mana yang paling berat rasanya untuk kita laksanakan, itulah yang kita pilih. Jadi menentukan pilihanlah, mana yang paling berat dirasa, itulah yang dipilih. Kenapa? Fa innahu la yazqalu 'alaiha illa ma kana haqqan. Karena sesungguhnya apa saja yang berat dirasa oleh nafsu untuk mengerjakannya, pasti itu adalah satu kebenaran. Itu arahan daripada hikmah yang ke-192 ini. Mana tahu tuan-tuan? Mana tahu? Dalam waktu yang bersamaan, misalnya tengah malam kita terbangun, kemudian kita salat tahajud lah. Selepas salat tahajud misalnya 4 rakaat, kita salat sunat witir 3 rakaat, lepas tu kita duduk. Setelah kita duduk, waktu ni tinggal sebentar lagi, mau masuklah salat fardu subuh. Apa yang nak kita buat? Baca Quran ke, selawat kepada Nabi ke, atau zikir yang lain ke? Bila kita dihadapkan dengan pilihan yang semacam ini, maka pilihlah yang paling berat dirasa nafsu kita untuk mengerjakannya, karena itulah yang paling besar pahalanya. Itu maksudnya. Kenapa
seperti itu tuan-tuan? Karena nafsu ini tak pernah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub mengatakan, nafsu ini pada dasarnya selalu mengajak kepada yang tidak baik. Wa innan nafsal ammaratun bisu, nafsu ammaratun bisu selalu mengajak kepada yang tidak baik. Kalaupun beribadah selalu mengajak kepada yang paling ringan. Ibadah ini bukan mengikut nafsu, mengikut aturan Allah. Coba begini, contoh saya buat. Kalau ada orang masuk ke masjid, paling enak duduknya di mana kalau Jumat? Belakang. Paling enak duduk di belakang. Kenapa duduk belakang? Karena bisa sambil mendengarkan khatib berkhutbah sambil bersandar. Sedap. Ini ibadah yang mengikuti nafsu. Padahal kalau kita mengikut peraturan agama, peraturan Allah, Allah menyuruh kita mencari tempat yang terdepan. Datang kata nafsu, tak payah pergi depan. Tak payah pergi depan. Pergi belakang aja. Nanti boleh bersandar. Jadi tak terasa khatib berkhutbah. Walaupun agak lama, awak tak merasa pegal badan. Kata nafsu. Jadi ibadah itu mengikut aturan Allah atau aturan nafsu. Jadi banyak tuan-tuan. Contoh lagi. Masuk masjid. Okey. Lalu kemudian begitu masuk masjid belum lagi berkumandang azan, orang masih tarahim lagi. Setelah kita masuk, tuan-tuan, coba kalau mengikut aturan, apa yang mesti kita buat? Salat sunat tahiyatul masjid. Kalau mengikut nafsu macam mana? Tengok. Kata nafsu, tak payahlah solat, duduk aja ambil tasbih kau baca Quran. Kata nafsu. Jadi ibadah ni pun tuan-tuan, ibadah ni pun kadang-kadang dia tidak mengikut kepada aturan yang dibuat Allah, tapi mengikut kepada keinginan nafsu. Itu sebabnya dalam hikmah yang ke-192 ini dia contohkan, bila mana ada yang dirasa paling berat untuk dikerjakan, itulah dipilih. Karena memang apa? Nafsu ni selalu memilih yang ringan-ringan. Yang dua yang wajib tadi, apakah pergi menuntut ilmu ataukah dia pergi mencari nafkah? Kan begitu. Itu tetap kalau kembali kepada hikmah yang ke-192 ini, tanyalah yang paling berat kita rasa. Yang paling berat apa? Tak payahlah. Ini tak bisa diprediksi tuan-tuan. Mesti pada saat itu ditanyakan. Tak bisa kita agak-agak sekarang. Lebih sedap lah pergi cari nafkah. Tak bisa. Pergilah menuntut ilmu. Nanti kalau pergi menuntut ilmu, duduk aja dapat pahala. Tak bisa. Mesti datang dulu keadaan ini, baru ditanyakan. Kalau tak datang, kita jawab sekarang tak bisa. Mesti datang dulu yang dua ini, ada dulu pilihannya, barulah kemudian kita tanya. Dan ini pun tuan-tuan, ingat, syaratnya ini ditanyakan kepada nafsu. Yang pertama, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, ikutilah dalil. Ikutilah arahan. Masuk masjid, arahannya macam mana? Salat sunat tahiyatul masjid. Ada waktu salat sunat wudu. Masih ada waktu i'tikaf. Masih ada lagi waktu itulah ambil Quran. Masih ada lagi waktu ambil tasbih. Itu arahan. Ada dalilnya, ada arahannya. Ini tak ada dalilnya, tak ada arahannya sama sekali. Satu. Yang kedua, tak ada guru. Nak ditanya. Di pengajian
Tak ada guru menerangkan. Mana yang bisa saya buat? Mursyid yang dimaksud ini orang yang sudah ahli ibadah lah. Bukan Ustadz Hau-Hau. Kalau macam kita bukan. Ada mursyid, tuan guru. Kemudian yang ketiga, tak mungkin mengumpulkannya, mengerjakan dua ini dalam satu waktu. Barulah kemudian tanyakan kepada nafsu kita, mana yang paling berat. Mana yang paling berat? Akan dia jawab, yang paling berat itulah kita ikuti. Karena yang paling berat pasti adalah kebenaran. Kenapa? Nafsu punya sifat, tuan-tuan. Imam Ghazali mengatakan nafsu kita nih, nafsu kita ada tabiatnya, ada kelakuannya. Sifat nafsu itu yang pertama, kata Imam Ghazali, al-aman. Merasa aman, tuan-tuan. Merasa aman. Apa maksudnya merasa aman? Tak apa. Tak payah dulu buat amal banyak-banyak. Pokoknya solat 5 waktu je lah. Umur masih panjang lagi. Aman dia. Tak tahu dia malaikat Israel sudah menunggu di luar masjid agung. Tak mencabut nyawa. Aman. Aman dah tu. Merasa aman. Sehingga bila dah ada di dalam hati merasa aman, sudahlah. Buat ibadah yang wajib-wajibnya saja, yang sunah-sunah tak payah. Kenapa? Aman. Aman dari apa? Aman dari malaikat maut. Merasa aman dari malaikat maut. Merasa aman. Kalau malaikat maut itu datangnya nanti, masih lama lagi. Ini sifatnya nafsu. Bila ada orang sudah merasa aman, biasanya malas ibadah. Satu. Yang kedua, nafsu itu punya sifat, kata Imam Ghazali, al-ghaflah. Ghaflah. Lalai. Lalai, lengah. Suka berlengah-lengah lah. Ada waktu tuan-tuan. Ada waktu salat sunnah, dia tak salat sunnah. Ada waktu sedekah karena Allah karuniakan kepadanya harta, dia tak sedekah, nanti aja. Ghaflah, lalai. Ini sifat nafsu. Jadi kalau kita diajak kepada tak payah buat ini, tak payah buat itu adalah apa? Ajakan nafsu. Yang ketiga, ar-rahah. Suka bersenang-senang. Suka bersenang-senang. Kalau suka bersenang-senang ni semualah kita. Tapi tak mesti dituruti semua. Coba tengok. Kalau di luar ibadah nafsu suka bersenang-senang, di dalam ibadah pun nafsu suka mencari yang paling senang. Coba. Selalunya bila ditanya tarawih, tengok tuan-tuan. Kan tarawih itu 23 dengan berapa? 23 dengan 11. Coba tanya. Coba tanya nafsu. Pilih mana? Kan kena kan? Kalau tanya nafsu, pasti dia akan memilih 11. Karena memang sifat nafsu memilih yang senang-senang. Nah, itu tadi. 23 beratlah. Datanglah setan tu. Awak dah tua lah. Yang penting kan solat. Yang penting kan solat. Tak payah engkau hiraukan Masjid Agung tu. Yang penting kan awak solat tarawih. Allah pun tahu kalau kau tu sekarang sudah tua. Tak apa, ikutlah 11. Carilah masjid yang 11. Dapatlah masjid di tepi pantai sana, tepi laut sana.
Coba kalau tanya nafsu lah. Itu rahah, suka bersenang-senang. Padahal setiap ibadah konsepnya adalah mana yang paling penat mengerjakannya, dialah yang paling banyak pahalanya. Tuan-tuan, kita ni solat tarawih misalnya tak sama pahalanya. Kenapa? Ini yang muda, yang ini yang tua. Yang muda ni kalau mengerjakan 23 tak terasa. Tapi kalau yang tua, oh, apalagi imamnya lari 120 km per jam. Macam mau patah rasanya tulang belakang tu, tapi ditahankannya. Mana lebih besar pahalanya? Lebih besar pahalanya yang didapatkan oleh orang yang merasa susah, penat, letih, payah. Jadi konsep ibadah itu begitu. Siapa yang paling berat rasanya? Siapa yang paling letih? Inna ajruka, kata Nabi, inna ajruka biqadri nasabika. Pahalamu sesuai dengan kesusahanmu. Kalau susah kita rasa, tuan-tuan, maka besar pahalanya. Kalau ringan kita rasa, maka sedikit pahalanya. Kalau ditanya nafsu 11, 2, 3, 11 sajalah. Itu kata nafsu. Tapi kalau kata akal, dia tak akan memilih. Kenapa? Karena 23 itu sebenarnya tak sanggup dia berdiri, boleh duduk di atas kursi. Tak sanggup di atas kursi, boleh duduk di atas sajadah. Apa lagi? Boleh salat duduk. Apa alasannya? Penatlah, inilah. Dia boleh salat duduk. Di pesawat pandai dia salat duduk, salat duduk. Kenapa di salat tarawih lupa dia salat duduk? Kira-kira begitulah sifat nafsu itu. Apa? Rahah, senang-senang. Jadi tuan-tuan, ingat, setiap kita mengerjakan ibadah, pasti nafsu itu mengajak kepada yang senang-senang. Jangankan di luar ibadah, dalam ibadah pun begitu. Dalam ibadah pun begitu. Begitu cara nafsu itu. Ikut kita tadarus. Kalau ikut tadarus, apa kata nafsu itu? Sudahlah, 1 kali putaran awak ikut dah cukup lah tu. Awak balik aja, masih banyak lagi buka puasa yang belum dimakan di sana, kata dia gitu. Akhirnya kalau diturutkan, baliklah. Jadi nafsu itu memang mesti dilawan. Makanya kata Imam Ghazali, salah satu di antara yang menghalangi kita beribadah adalah nafsu. Nafsu itu sebenarnya musuh. Oleh sebab itu, di dalam kitabnya Imam Ghazali mengatakan, nafsu itu adalah musuh yang menghalangi kita supaya tak beribadah. Kalaupun bisa beribadah, dicarinya ibadah yang paling ringan. Makanya nafsu ini mesti dilawan. Yang paling teruknya, nafsu ini tak boleh kita tengok. Kalau bisa kita tengok, kita ikat aja di rumah biar dia tak ikut. Nafsu itu kalau nampak, diikat aja di rumah, pakai rantai, supaya tak ikut dia ke masjid. Sebab apa? Kalau orang datang masjid, apa kata nafsu? Adalah, itu selalu yang datang berbisik dari dalam. Tapi karena dia bukan benda yang nampak oleh mata, yang tidak dapat ditengok zahirnya, makanya menyusahkan kita ketika hendak melawannya. Maka kata Rasulullah ketika pulang perang Badar, raja'na min jihadil asghari ila jihadil akbar. Ini perang Badar, perang yang luar biasa. 313 orang melawan 1000 orang. 313 orang beriman, 1000 orang kafir. Begitu pulang, ternyata orang Islam membawa kemenangan sampai di kota Madinah. Itulah kata Nabi, kita baru saja pulang dari jihad yang kecil, kita akan menghadapi jihad yang lebih besar. Sahabat terkejut.
Ya Rasulullah, engkau tak salah cakap nih. Kau bilang 313 melawan 1000 orang jihad kecil. Ya, betul jihad yang kecil. Jadi jihad yang besar itu macam mana ya Rasulullah? Kalau melawan orang kafir cuman sekali saja. Sekali aja. Pilihan cuma dua, menang atau kalah, hidup atau mati. Kalau menang, pulang bawa harta ghanimah. Kalau kalah, mati syahid. Selesai. Tapi kalau melawan nafsu, berapa kali? 24 jam non-stop. 24 jam non-stop. Tuan-tuan, contoh. Tengah malam terbangun, teringat tak nak tahajud? Teringat tu. Tengah malam terbangun, teringat tak tahajud? Teringat tahajud tu. Tapi pilih mana? Tahajud apa lanjut tidur? Lanjut tidur. Siapa buat macam ni? Ini kerja nafsu lah. Tengah malam, sebenarnya kita terbangun. Tengok jam, baru jam 2. Sedap. Teringat tahajud. Boleh tahajud ni. Kata nafsu, tak payah. Tak payah. Lanjut aja tidur, kata dia. Akhirnya, tak jadi tahajud, yang lanjut adalah tidur. Gara-gara apa? Gara-gara nafsu. Sebab tu nafsu tu musuh kita yang mesti kita lawan. Bukan sehari, 2 hari, tapi dalam 24 jam dalam sehari semalam, 7 hari dalam 1 pekan, 30 hari dalam 1 bulan, sampai dengan seterusnya. Sepanjang hidup kita, kita akan terus melawan nafsu kita. Kenapa? Karena dasarnya nafsu itu mengajak kepada yang tidak baik. Yang keempat, kata Imam Ghazali, nafsu itu punya sifat al-fatrata, suka menunda-nunda. Suka menunda-nunda. Kalau ada orang yang suka menunda-nunda, berarti dia sedang dikuasai nafsu ammaratum bisu. Dikuasai. Ini kepada kita semua, kepada saya jugalah. Jadi saya mengingatkan kepada diri saya juga. Suka menunda-nunda. Kadang-kadang tuan-tuan, lagi naik iman tu, teringat nak solat duha. Teringat nak solat duha. Tapi apa kata nafsu tu? Besok je lah. Besok aja lah. Ditunda. Besok aja lah. Besok aja lah. Kau yakin aja, kau masih lama hidup lagi. Besok aja lah. Kata nafsu tu. Suka menunda. Yang terakhir, kata Imam Ghazali, sifat nafsu itu adalah al-kasal, malas. Al-kasal, malas. Malasnya itu, misalnya, dia sehat. Ya. Sehat. Habis itu, di rumah, dari rumah sebenarnya ke masjid itu enggak jauh. Bisa jalan kaki. Kalaupun ada motor, tahu dia kalau salat berjamaah di masjid lebih besar pahalanya, tapi enggak pergi. Kadang-kadang apa? Malas. Sehat walafiat, bisa dia salat sunnah ba'diyah, berdiri, tapi dia tak buat. Kadang-kadang apa? Malas. Yang selalu mengajak kita berbuat malas, tak nak buat ibadah, itu adalah sifatnya nafsu. Jadi malas itu sifatnya nafsu. Merasa aman, lalai, suka bersenang-senang, kemudian suka menunda-nunda, dan yang kelima kata Imam Ghazali, al-kasal, malas. Itulah sifatnya nafsu. Sebab tu yang 5 ni selalu mengajak kita kepada yang tidak baik, makanya mesti dilawan. Kalau tak dilawan, maka nafsu yang akan akhirnya apa? Kalau nafsu sudah mengendalikan kita, maka bisa saja kita lebih hina daripada binatang. Lebih hina daripada binatang. Baik.
Fa iza wajadal muridu min nafsihi mailan wa khifatan 'inda ba'dil a'mali dunal ba'di falyattahimhu walyatruk ma malat ilaihi wa khaffat 'alaiha walya'mal ma tashtagil ma syaghalat. Apabila kita cenderung melakukan satu ibadah, kita suka satu ibadah, satu macam ibadah saja. Misalnya kita suka baca Quran je, tapi tak suka dengan yang lain. Atau ada orang yang suka sedekah aja, tapi tak suka zikir, tak suka tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Sukanya sedekah aja, tapi tak suka dia dengan baca Quran, tak suka pengajian, sedekah aja. Kalau ada seseorang yang cenderung hanya melakukan satu macam ibadah saja, kata pensyarah Al-Hikam ini perlu dicurigai. Apanya yang dicurigai? Nafsunya. Jangan-jangan ibadahnya itu mengikuti nafsunya. Kira-kira begitu. Karena banyak ibadah, tapi yang satu itu aja yang dia kerjakan. Kenapa yang satu itu aja? Padahal banyak yang lainnya. Makanya perlu dicurigai. Oleh sebab itu, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan daripada hikmah yang ke-192 ini dengan singkat bahwasanya apabila kita dihadapkan dengan pilihan dua yang wajib atau dua yang sunnah, sementara tidak ada nas yang memberikan pilihan di antara satu daripada dua atau tiga, atau tidak ada guru yang menunjukkan yang mana yang harus kita pilih, atau tak dapat kita mengerjakannya di dalam satu waktu, maka tanyakanlah kepada nafsumu, maka mana yang paling berat dia rasa, itulah yang terbaik, itulah yang mesti kita pilih. Karena setiap yang berat dirasa oleh nafsu mengerjakannya, melainkan dia adalah satu kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.